Wilujeng Sumping di Desa Karangkancana, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sejarah Desa Karangkancana. Asal mula sebutan Gunung Jawa. Pada zaman dulu di Gunung Sukmana konon ada seorang pendeta yang bernama Anjar Padang. Ia memiliki putri cantik yang bernama Nyi Endang Gelis. Karena kecantikannya, membuat seorang Raja Mataram merasa penasaran akan kabar kecantikan sang putri. Lalu ia pun mengutus patih yang bernama Niti Baga untuk menjemput sang putri untuk dijadikan permaisuri. Maka patih pun pergi ke Gunung Sukmana untuk menjalankan titah sang raja. Setibanya di tempat yang dituju, patih Niti Baga menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pendeta Anjar Padang. Tanpa kesulitan patih berhasil mendapatkan izin dari sang pendeta dan dapat memboyong putri ke Mataram. Kepergian sang putri ternyata tidak dilepas begitu saja oleh sang pendeta. Ia pun ikut menggendongnya dengan sebuah kain, gembolan, sampai ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal pendeta. Tiba di tempat tersebut, pendeta menurunkan putrinya dan membuka kain, gembolan, pelindungnya. Tempat membuka kain, gembolan, kini dikenal dengan sebutan Jati Gembol, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibingbin. Dari tempat itulah sang pendeta melepas kepergian putrinya. Dalam perjalanan menuju Mataram, rombongan sang putri istirahat sebentar. Tempat tersebut kini dikenal dengan sebutan Sindang Jawa, tempat mampirnya orang Jawa. Saat istirahat, Nyi Endang Gelis menyempatkan diri untuk mandi di sana. Pada saat mandi, secara tidak sengaja melihat sang putri yang sedang mandi. Karena tertarik dengan kecantikannya, patih pun akhirnya berniat ingin mempersunting Nyi Endang Gelis. Tempat di mana hati patih jatuh hati kepada putri sekarang dikenal dengan nama Cijangkelok, yang artinya sungai tempat jatuhnya hati. Untuk memenuhi keinginannya, patih tidak melanjutkan perjalanan ke Mataram tetapi mengalihkan perjalanan menuju ke Banyumas bersama rombongan, tanpa perasaan takut. Kepergian patih Niti Baga dari Mataram sudah terbilang lama hingga beberapa bulan. Belum juga kembali, hal ini membuat raja merasa gelisah, dalam hatinya penuh dengan banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan ia bermaksud akan mengutus pasukan untuk menyusul patih ke Gunung Sukmana. Tapi belum juga pasukan yang ditugaskan berangkat, pendeta Anjar Padang datang berkunjung ke istana untuk bertemu dengan putrinya. Kejadian ini membuat raja murka terhadap patih. Maka pasukan yang sudah disiapkan untuk menyusul patih kini benar-benar diperintahkan untuk mencari dan membawa patih Niti Baga beserta Nyi Endang Gelis dan menerima hukuman mati dari kerajaan. Mendengar pembicaraan raja, pendeta langsung pergi mencari putrinya karena khawatir akan ancaman raja. Karena kesaktiannya, pendeta itu lebih dulu menemukan patih Niti Baga beserta putrinya Nyi Endang Gelis. Demi keselamatan pendeta pun akhirnya membawa mereka dan beberapa pasukannya menuju Gunung Sukmana. Setibanya di kaki Gunung Sukmana, tepatnya di Cijurang, kini tempat tersebut dikenal dengan sebutan Lebak Cijurang. Pendeta Anjar Padang membuat goresan di atas tanah dengan tujuan, siapa saja yang berani melewati tanda garis yang digoreskan dengan pedang saktinya dan berniat mencelakakan keluarga pendeta beserta pengikutnya, maka akan binasa sebelum melewati garis tersebut. Belum juga 1 bulan pendeta beserta pengikutnya berada di Gunung Sukmana, pasukan Mataram yang ditugaskan untuk menyusul mereka tiba di sana. Namun perjalanan mereka terhenti di kaki gunung ketika melihat goresan aneh di hadapannya. Suatu garis yang jelas mempunyai kekuatan dahsyat sengaja digoreskan oleh seorang yang sakti. Terbukti pasukan berkuda pun tak mampu melewatinya. Bahkan, pasukan mereka seperti yang bingung dan kuda-kuda mereka ketakutan. Akhirnya pasukan Mataram berhenti beberapa jam di sana. Setelah beristirahat, akhirnya mereka memutuskan akan memaksakan pasukan kudanya melewati garis. Ketika mereka melewati garis itu,
Seluruh pasukan binasa, termasuk kuda yang ditungganginya. 4 bulan lebih pasukan Mataram yang ditugaskan mencari Patih Nitibaga tak kunjung kembali. Maka Raja Mataram merasa kesal dan marah. Akhirnya Raja mengutus seorang pangeran sakti yang bernama Dipati Pasir beserta putranya untuk menyusul pasukan pertama. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, pasukan Pangeran Dipati Pasir dan putranya tiba di kaki Gunung Sukmana. Tetapi sebelum mereka sampai ke tempat goresan keris sakti, ternyata pendita sudah berada di sana. Lalu ia memberi perhatian kepada pasukan Pangeran Dipati Pasir, agar tidak melewati garis yang dibuatnya, karena pasukan pertama pun dulu binasa, akibat memaksakan diri melewati goresan tersebut. Mendengar ancaman yang tidak main-main itu, pasukan Pangeran Dipati Pasir berhenti dan melanjutkan langkahnya menuju ke tempat lain. Setelah pendita pergi, Pangeran Dipati Pasir memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram. Karena takut akan ancaman raja, bahwa jika tidak berhasil membawa putri Nyi Endang Gelis beserta Patih Nitibaga, maka pasukannya akan mendapatkan hukuman pancung dari kerajaan. Begitupun untuk melanjutkan perjalanan tidak mungkin, karena ancaman mati dari pendita, maka akhirnya mereka berjalan melingkar ke sebelah barat Gunung Sukmana. Di tempat yang datar, tepatnya sebelah barat Gunung Sukmana, mereka membuat perkampungan kecil dengan membangun beberapa gubuk sederhana sebagai tempat tinggal. Mereka memilih tempat itu karena selain nyaman juga dekat dengan sebuah sungai. Keadaan sungai yang kecil tetapi airnya mengalir deras dan jernih, dengan dasar tanah porang dan tidak berpasir, sehingga air tidak mudah keruh. Lalu mereka menamakan perkampungan tersebut dengan nama Kampung Ciporang, artinya Kampung Sungai Tanah Porang. Secara diam-diam Pangeran Dipati Pasir menjemput istri dan anak-anaknya dari Mataram serta beberapa pengikut setianya untuk berkumpul di Ciporang. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Jawa, yang artinya orang-orang Jawa membuka tempat tinggal di kaki gunung. Pendita Anjar Padang yang berada di Gunung Sukmana sebenarnya mengetahui keberadaan mereka. Tetapi karena tidak mengganggu dan mereka memang membelot dari rajanya, maka pendita tidak merasa keberatan mereka membuka perkampungan di sana. Bahkan Nyi Endang Gelis sering berkunjung ke Ciporang beserta Patih Nitibaga. Kebiasaan Nyi Endang Gelis sepulangnya dari Ciporang atau dari tempat lainnya tidak melewatkan diri untuk mandi di kali yang airnya sejuk dan menyegarkan. Tempat mandi tersebut kini dikenal dengan nama Cigunung Gelis, air gunung tempat mandinya Endang Gelis. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Bapak Suhandi, bahwa Patih Nitibaga meninggal di kampung Ciporang, dan dikebumikan di bukit sebelah barat kampung tepatnya di makam Gunung Purwa, Astana Gunung. Makam tersebut kini dikenal dengan sebutan makam Eyang Kapidin, Patih Nitibaga. Sedangkan Nyi Endang Gelis konon dimakamkan di Pasir Indang, tepatnya sebelah timur kampung Ciporang, tetapi ada pula yang mengatakan ia hijrah ke wilayah Cirebon. Bahkan konon kini masih terdapat peninggalan pendita Anjar Padang beserta putrinya Nyi Endang Gelis berupa makam dengan ciri terdapat 2 buah batu. Sebutan Pasir Indang berarti Pasarean Endang Gelis. B. Kampung Gunung Jawa. Keturunan Mataram yang membelot dari rajanya, yang dipimpin oleh Pangeran Dipati Pasir, kini sudah membentuk sebuah perkampungan yang sangat subur dengan masyarakatnya yang damai dan sejahtera. Mengetahui keadaan seperti itu, walaupun mereka bertahun-tahun hidup di kampung tersebut, pendita Anjar Padang tidak pernah mengusik kehidupan mereka, bahkan sesekali putrinya, Nyi Endang Gelis, berkunjung ke kampung mereka. Pangeran Dipati Pasir adalah seorang pemimpin yang sangat disegani oleh semua orang. Ia sangat bijaksana, cerdas dan sangat pandai. Beliau masih menetap di kampung Ciporang sampai pada akhirnya ia pun meninggal dunia.
dan dimakamkan di lokasi pemakaman kampung, pemakaman di Pati Pasir, wilayah pemakaman umum sebelah barat pesantren Bani Sanjur Gunung Jawa sekarang. Setelah Anjar Padang, Patih Niti Baga, Eyang Kapidin, Nyi Endang Gelis dan Pangeran Dipati Pasir meninggal, maka muncullah dua orang tokoh yang bernama Den Ayu Kaca dan Buyut Ketan. Mereka adalah generasi penerus pemegang tampuk pimpinan dan juga tokoh leluhur Ciporang, Gunung Jawa. Perkampungan tersebut semakin ramai oleh penduduk, dan pada mulanya dipimpin oleh seseorang yang bernama Dalem Kertapala. Di sana mereka hidup rukun dan damai, makmur dengan pencaharian pokok bertani dan bercocok tanam. Siklus perekonomian pun berjalan dengan mulus tanpa adanya gangguan. Karena memang tempat mereka sangat strategis. Perairan sangat cukup mendukung. Suasana sejuk dan nyaman serta pemandangan yang indah. Di samping itu setiap orang atau rombongan yang akan datang ke wilayah itu dengan mudah terlihat dari perkampungan mereka. Karena lokasinya yang tinggi, sehingga setiap gerak-gerik yang kelihatan dan mencurigakan dengan mudah dapat diketahui. Kehidupan terus berjalan mengiringi roda zaman. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan akhirnya perkampungan itu telah menjadi sebuah perkampungan yang ramai dengan segala aktivitas penduduknya. Beberapa pimpinan kampung telah terjadi pergantian secara adat dan turun-temurun. Tetapi setelah keturunan Dalem Kertapala tidak ada yang dapat meneruskan tampuk kepemimpinan leluhurnya, maka pimpinan kampung dipimpin oleh Demang yang bernama Demang Adiwiguna. Saat itulah pertama kali pemimpin dapat dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Dan sejak itulah Ciporang mulai dikenal dengan sebutan Dukuh Gunung Jawa yang berarti orang-orang Jawa berkumpul di kaki gunung. Kehidupan masyarakat Gunung Jawa yang sudah terbiasa hidup damai dan memiliki sifat saling menghormati. Maka siapapun pimpinannya tidak membuat mereka berpecah belah, tetapi justru saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kecemasan dan rasa takut pun sedikit demi sedikit berkurang. Bahkan akhirnya kehidupan mereka semakin merasa nyaman. Pendeta Anjar Padang beserta putri dan rombongannya tidak ada lagi. Tetapi walaupun demikian, satu orang pun belum ada yang berani melewati garis yang digoreskan oleh pendeta Lebak Cijurang, karena mereka masih takut akan ancaman pendeta. C. Masa awal kampung Gunung Jawa. Seiring berjalannya waktu, Gunung Jawa telah berubah wajah menjadi sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kuwu pertamanya, Haji Gontang. Ia seorang yang bijaksana, disegani oleh masyarakatnya, dan ia pun sangat menyayangi warganya. Menurut keterangan beberapa tokoh Gunung Jawa, bahwa pada sekitar tahun 1910-an sebagai awal dari pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama, telah dimulai kegiatan pengajaran membaca Al-Quran dan kitab-kitab pelajaran tentang syariat Islam secara teratur dan terarah oleh seorang ulama yang bernama Kiai Madrawi. Pada awalnya para pelajar, santri, hanya putra-putri Gunung Jawa. Hasil didikan dan binaan Kiai Madrawi sangat menggembirakan. Kehidupan beragama di Gunung Jawa begitu tampak, misalnya saja setiap waktu sholat masjid yang sangat sederhana selalu dipenuhi oleh warga masyarakat yang melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun mata pencaharian mereka mayoritas bercocok tanam, tetapi waktu sholat zuhur mereka pasti pulang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah melaksanakan sholat, di antara mereka ada yang kembali melanjutkan aktivitasnya. Banyak di antara santri yang telah menimba ilmu dari Kiai Madrawi melanjutkan menuntut ilmu ke daerah lain. Misalnya saja seorang putra Gunung Jawa yang bernama Hulaemi berhasil menuntut ilmu di pesantren Jagasara, Cidahu, pimpinan Kiai Abdul Halim. Sekitar tahun 1918 pada saat Kiai Madrawi berusia lanjut,
maka beliau memerintahkan muridnya yaitu Ajengan Hulaemi untuk melanjutkan misinya menyampaikan risalah dan ajaran Islam di Gunung Jawa. Kegiatan pengajian di Gunung Jawa semakin maju dan banyak dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Kehidupan Islami tampak dari perilaku sehari-hari, masyarakat yang ramah dan saling menghormati, tolong-menolong di antara mereka, hampir tidak pernah terdengar adanya kesenjangan di antara mereka. Berhubung banyaknya santri yang berkunjung ke Gunung Jawa mendorong Ajengan Hulaemi mendirikan pesantren, maka pada bulan April tahun 1920 beliau mendirikan pesantren Gunung Jawa. Setelah berdirinya sebuah pesantren, maka Gunung Jawa semakin luas dikenal masyarakat. Keberadaan pesantren akhirnya tersebar ke seluruh daerah, khususnya daerah Kuningan, Cirebon dan Brebes, Jawa Tengah. D. Masa proklamasi. Rangkaian kepemimpinan Haji Gontang hingga kepemimpinan Arga Suwita di Desa Gunung Jawa yang nyaman, damai dan sejahtera itu rupanya harus terhenti oleh gejolak politik internasional, yaitu penjajah dari luar negeri. Belanda, yang tujuan awalnya adalah mencari rempah-rempah ke wilayah negara Republik Indonesia, tetapi pada akhirnya justru melakukan penindasan. Hal ini jelas berimbas ke pelosok pedesaan. Disusul datangnya penjajah Jepang yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin menduduki dan merebut negara Indonesia. Belanda pergi tetapi datang penjajah baru yang sama menjajah negeri ini. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat Legi, bulan puasa, pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Kabar tersebut memang terlambat diterima oleh masyarakat pedesaan, karena larangan penguasa Jepang untuk menyiarkan peristiwa penting tersebut. Baru pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 kabar tentang kemerdekaan Republik Indonesia ramai didengar masyarakat Gunung Jawa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 disambut dengan sukacita oleh seluruh pemuda, santri dan warga masyarakat. Namun perasaan sukacita itu pun tidak bertahan lama. Pasalnya terdengar kabar bahwa setelah Jepang pergi, Belanda kembali lagi ke tanah air. Mendengar berita tersebut maka seluruh pemuda, santri dan masyarakat Gunung Jawa bertekad mempertahankan kemerdekaan hingga tetes darah penghabisan, siap mempertahankan tanah Gunung Jawa bersama-sama dengan TNI. Hal itu dibuktikan oleh para pemuda, santri dan warga masyarakat Gunung Jawa. Mereka selalu berusaha menghalang-halangi setiap gerak-gerik tentara Belanda. Berbagai taktik dan siasat diupayakan untuk menghambat aktivitas tentara Belanda. Cara-cara yang digunakan oleh para pemuda dan masyarakat Gunung Jawa untuk melawan tentara Belanda adalah upaya menghambat jaringan informasi tentara Belanda dengan cara menggunting dan memutuskan kabel telepon yang ada di jalur Luragung, Ciwaru. Setiap jalan yang akan dilalui tentara Belanda dipasang jebakan dan ranjau maupun perangkap lainnya yang dapat menghambat aktivitas tentara Belanda. Sebagian pemuda ada yang menjadi mata-mata dan pengintai aktivitas tentara Belanda. Pada masa itu, pesantren Gunung Jawa menjadi tempat persembunyian sekaligus tempat berkumpulnya para tokoh pejuang golongan Islam dalam menyusun strategi dalam menumpas penjajah Belanda. Mereka itu antara lain adalah Kiai Zahid, ayah Kiai Izudin, pimpinan Pondok Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon, Kiai Abdul Halim, pimpinan Pondok Pesantren Jagasara Cidahu, dan Kiai Moh Suntana, seorang pimpinan Laskar Hizbullah Kabupaten Cirebon dan sekaligus beliau adalah Kepala Desa Lewenggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Setelah penjajah Belanda terusir dari tanah air, mereka, Kiai Zahid dan Kiai Abdul Halim, kembali ke tempatnya masing-masing, kecuali salah seorang dari mereka tidak kembali ke tempat asalnya Desa Lewenggajah. Beliau adalah Kiai Moh Suntana. Beliau menetap di Gunung Jawa dan mempersunting putri Gunung Jawa Siti Khadijah,
putri pasangan suami istri Mbah Jangkung Kertawijaya dan Hajah Siti Suryami. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, beliau menjadi pengajar pendidikan agama Islam di pesantren bersama-sama dengan Ajengan Hulaemi. Karena memang beliau adalah jebolan pesantren Jombang, Jawa Timur. Di kemudian hari beliau lebih dikenal dengan nama Kiai Badrun. Desa Gunung Jawa dalam perjalanan menuju puncak kejayaan tentunya harus diimbangi oleh semangat perjuangan membela tanah air dan adat keturunannya. Walaupun rintangan terus menghadang, tetapi seluruh masyarakat Gunung Jawa selalu sigap dan bersatu menghalau segala rintangan. Hal ini dibuktikan oleh warga masyarakat Gunung Jawa yang terus-menerus membangun desanya secara periodik dipimpin beberapa kuwu, sejak Haji Gontang hingga kepada kuwu sesudahnya. Tercatat beberapa nama kepala desa yang pernah memimpin desa Gunung Jawa dari masa penjajahan Belanda sampai masa bedol desa, yaitu 1. Haji Gontang tahun 1865. 2. Cakradinata tahun 1866 sampai tahun 1898. 3. Argasuwita tahun 1898 sampai tahun 1920. 4. Raksasuwita tahun 1920 sampai tahun 1946. 5. Dahlan 1946, 6 bulan. 6. Baskat 1947, 3 bulan. 7. Haji Wirya Atmaja tahun 1947 sampai tahun 1967. Gunung Jawa digempur Belanda dan gerombolan DITII. Sebuah desa yang jauh dari kebisingan kota, terletak di kaki Gunung Sukmana, dengan tetumbuhan lebat di sekitarnya, pasti lepas dari perhatian kalangan masyarakat khususnya pemuda. Padahal di desa Gunung Jawa puluhan bahkan ratusan rangka pejuang tak dikenal. Mereka gugur karena mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1947 yang silam, Belanda melancarkan agresi 1. Ketika itu Belanda dengan persenjataan lengkap membombardir kota Cirebon dan sekitarnya. Serangan mendadak itu mengagetkan penduduk setempat, antara lain penduduk ibu kota Kuningan, Luragung, Ciwaru, dan Cibingbin. Banyak korban berjatuhan dalam serangan itu. Baik dari pihak rakyat maupun tentara, tidak terkecuali di Gunung Jawa yang notabene termasuk wilayah Ciwaru, dan berdekatan dengan kota Luragung dan Cibingbin. Serangan Belanda tersebut bukan tidak beralasan, karena memang daerah-daerah tersebut dinilai sebagai basis pejuang-pejuang Jawa Barat. Selain Bandung, apalagi Cirebon pertama kalinya diumumkan kemerdekaan Indonesia oleh Saudara Sudarsono, ayah Profesor Yuwono Sudarsono, pada tanggal 16 Agustus di Desa Walet, Cirebon. Setelah mendapat serangan gencar terjadi pengungsian besar-besaran dari Cirebon ke Ciwaru dan Gunung Jawa. Keputusan itu berdasarkan kesepakatan Dewan Pertahanan Keresidenan Cirebon dan Brigade V, yang sebelumnya merencanakan pengungsian itu ke daerah Bobos Mandirancan. Pasukan yang pertama datang ke Ciwaru dan sekitarnya pada awal Agustus tahun 1947 adalah pasukan Kelaskaran yang dikenal dengan nama Pasukan Istimewa P1, berkekuatan 1 batalion dipimpin oleh Kapten Safei dan Letnan Said. Selanjutnya ratusan pengungsi secara bergelombang berdatangan ke Ciwaru dan Gunung Jawa. Baik pegawai pemerintah, tokoh masyarakat, kepolisian Karesidenan Cirebon, dan tidak sedikit rakyat biasa turut mengungsi ke wilayah Ciwaru dan Gunung Jawa. Selain dari pasukan Kelaskaran lainnya berdatangan seperti dari Divisi Bambu Runcing. BR dari Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Sultan Akbar,
yang mendapat surat tugas resmi dari Jenderal Sudirman, pasukan BR ini kebanyakan bermukim di Gunung Jawa. Menyusul pasukan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, dan kehadiran Batalion 400 Tentara Pelajar Republik Indonesia, TRIP, pimpinan Salamun Ed dan AF Wirasutisna ke wilayah Ciwaru dan sekitarnya serta mendapat sambutan masyarakat Gunung Jawa. Masyarakat Gunung Jawa sangat gigih dalam mempertahankan kemerdekaan, jiwa juang dan kepatuhan terhadap pemerintah Republik Indonesia tak pernah tergoyahkan. Belanda jengkel, mereka bertindak. Pada suatu hari melayang-layang sebuah kapal terbang tipe capung yang bertugas sebagai pengintai di atas hutan dan perbukitan sekitar wilayah desa Gunung Jawa, Cilea, Pabuaran, dan Ciwaru. Tidak lama kemudian menderu-deru 3 buah kapal bomber. Gubuk-gubuk persembunyian gerilyawan di hutan-hutan dan perbukitan. Juga rumah penduduk Gunung Jawa dan sekitarnya yang disinyalir ditempati pasukan Hizbullah pimpinan UNE dibombardir disertai peluru mitraliur. Gunung Jawa saat itu banjir darah dan jerit tangis penduduk yang kehilangan sanak saudara dan tempat tinggal mereka luluh hancur dilumat bom dan peluru ganas. Banyak pejuang dan rakyat menjadi korban tindakan di luar peri kemanusiaan militer Belanda. Tapi tindakan kejam itu tidak mematahkan semangat perlawanan warga masyarakat. Justru sebaliknya perlawanan rakyat dan gerilyawan Hizbullah kian merajalela. Pada bulan Februari tahun 1949 tentara Belanda ditarik dari wilayah Ciwaru, Pabuaran dan Gunung Jawa, yang tersisa hanya markas perwakilan Belanda yang berkedudukan di Desa Segong. TNI secara bergelombang terus berdatangan dari Yogyakarta. Jalur yang ditempuh TNI melalui jalur Cimara melalui perkampungan Indrakila, sekarang Indrahayu, dan Gunung Jawa. Sebagian dari mereka ada yang melanjutkan perjalanan menuju Sumberjaya. Karena di Desa Segong masih ada markas Belanda, maka jalur yang lewati melalui Desa Kaduagung, Margacina, lalu tembus ke Sumberjaya. Sebenarnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke daerah Cijambu Subang. Akhirnya wilayah Gunung Jawa, Pabuaran Getasan dan Ciwaru diduduki TNI Kompi Kusuma Negara pimpinan Kapten Mustafa Sudirja. Hal ini tercium oleh pihak Belanda. Diawali dengan melayang-layangnya sebuah kapal terbang tipe capung. Perkampungan Gunung Jawa dan sekitarnya termasuk Ciwaru sebagai basis persembunyian para gerilyawan dihujani peluru kanon yang ditembakkan dari Luragung tidak kurang dari 150 butir. Tidak puas dengan penyergapan Belanda beralih menghujani wilayah Gunung Jawa dari arah Cilea dengan tembakan kanon yang menghancurkan perkampungan penduduk. Dilakukan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setelah sahalat Isya, tembakan kanon menghujani kampung Margacina. Pukul 22 waktu Indonesia Barat Belanda kembali menghujani dengan tembakan kanon dari Cilea, kini giliran Desa Gunung Jawa yang jadi sasaran. Gedung SR, sekolah rakyat, hancur lebur jadi sasaran, rumah penduduk banyak yang hancur. Tidak sedikit rakyat dan pejuang luka-luka berat maupun luka ringan. Salah seorang warga yang menjadi saksi hidup saat itu terkena tembakan keganasan peluru Belanda yaitu Bapak Sarju, Bapak Sahri. Sementara itu Belanda secara rutin mengadakan patroli ke desa-desa dan mengadakan penyergapan secara mendadak ke kampung-kampung yang dicurigai sebagai tempat persembunyian gerilyawan. Terutama Desa Gunung Jawa yang dianggap basis Hizbullah pimpinan UNE. Penyergapan dilakukan di kala fajar menyingsing. Pada suatu siang hari pesawat terbang tipe capung kembali menghujani peluru dari atas Desa Gunung Jawa. Berikut ini adalah nama-nama korban luka berat dan ringan pada waktu terjadinya penembakan Belanda di siang hari, tepatnya hari Selasa, tanggal 22 November tahun 1947, yaitu
Bapak Sajud, Ibu Suryi istriku Dahlan, dan Bapak Waspi. Gunung Jawa salah satu desa dari 369 desa di Kabupaten Kuningan bagian timur, yang memiliki nilai historis tersendiri pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan, penduduk Gunung Jawa tidak hanya menghadapi gempuran serdadu Belanda, tetapi justru diserang pula oleh gerombolan DITII. Gerombolan DITII sering menteror penduduk. Bahkan tidak segan-segan mereka membunuh penduduk yang tidak mengikuti keinginannya. Tak pelak lagi rumahku Baskat, kepala desa pun jadi amukan gerombolan DITII yang ujung-ujungnya rumah tersebut dibakar habis dan ia meninggal pada tahun 1947. Itulah rumah kedua di Gunung Jawa yang dibakar setelah rumah Bapak Eman. Perjuangan yang tidak pernah berhenti. Itulah Gunung Jawa. Sejak pergolakan penjajah Belanda, desa kecil ini terus mengalami tekanan dan gempuran hebat. Sejak Belanda pertama datang ke tanah air, dilanjutkan dengan penjajah Jepang, walaupun tidak begitu lama tetapi pergolakan Jepang tetap saja menelan korban. Jepang pergi, muncul kembali Belanda untuk yang kedua kalinya. Terjadi konflik 3 dimensi antara tentara Hizbullah pimpinan UNE, TNI dengan gerombolan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Kejadian tersebut berakibat terjadinya korban, bukan saja dari pihak-pihak konflik, tetapi berimbas kepada penduduk. Suasana desa kian porak-poranda setelah gerombolan DITII membabi buta menteror perkampungan Gunung Jawa. 2 rumah penduduk habis dibakar dan banyak penduduk yang tidak berdosa menjadi korban keganasan gerombolan. Akibatnya banyak menelan korban jiwa, harta benda, termasuk kegiatan pendidikan menjadi terlantar. Gunung Jawa Cikal Bakal Desa Karangkancana. A. Perpindahan dan pergantian nama desa Gunung Jawa ke Karangkancana. Keadaan desa yang porak-poranda. Perkampungan yang sudah tidak lagi aman. Kehidupan masyarakat yang semakin terancam. Pendidikan anak-anak terlantar, sulit mencari pencaharian, penduduk dihantui rasa takut jika menjelang petang. Sungguh sebuah desa yang mencekam dan menakutkan. Kondisi seperti itu rupanya membuat seorang tokoh merasa terpanggil untuk mencari solusi dan segera keluar dari kemelut yang terus menjerat penduduknya. Maka pada tanggal 14 September tahun 1949 Kepala Desa Gunung Jawa, Wirya Atmaja, membuat kebijakan cermat dan tepat. Ia memberikan ultimatum, menginstruksikan kepada seluruh penduduk desa Gunung Jawa untuk melakukan evakuasi ke daerah yang dianggap aman. Setelah instruksi dikeluarkan, banyak di antara mereka yang mengungsi. Ada yang mengungsi ke Kaduagung, Getasan, Pabuaran, Cilea, Ciwaru. Ada pula di antara mereka yang mengungsi ke kota Kuningan. Bahkan tidak sedikit di antara warga masyarakat desa Gunung Jawa mengungsi ke daerah Luragung dan sekitarnya, khususnya di kampung Situ Luragung. Banyak di antara mereka yang harus rela kehilangan tempat tinggal, harta benda, sanak saudara dan meninggalkan desa tercinta. Tak elak lagi keberadaan Gunung Jawa menjadi sebuah desa yang sepi dan mati. Tidak tampak lagi penduduk yang berada di sana. Tak terkecuali keberadaan pesantren pun otomatis bubar, karena tidak ada lagi yang menetap di sana. Inilah akhir kehidupan pesantren Gunung Jawa, tanggal 4 Oktober tahun 1949. Atas dasar peri kemanusiaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, maka Kepala Desa Gunung Jawa Wirya Atmaja menghimpun kembali masyarakatnya. Disebarkanlah pengumuman ke seluruh masyarakat Gunung Jawa yang saat itu menyebar di luar desa untuk kembali ke Gunung Jawa. Akhirnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1951 masyarakat Gunung Jawa mulai berkumpul di tempat yang baru, di Tanah Bengkok perangkat desa dengan status tanah hak pakai. B. Pengorbanan yang patut diteladani.
Untuk meresmikan perpindahan warga tersebut, maka pada tanggal 30 Juni tahun 1952 para tokoh masyarakat desa Gunung Jawa diantaranya Wirya Atmaja, Mo Suntana, Kiai Bandrun, Nata Sukatma, Abah Jusa, dan Sastradinata, dan Yusuf mengadakan kumpulan musyawarah di Kampung Getasan untuk kemudian melaksanakan rapat lanjutan sebagai tindak lanjut musyawarah Getasan yang bertempat di Balai Desa sekitar pukul 10 untuk menyatakan kehendak warga. Dengan isi pernyataan sebagai berikut. 1. Memindahkan kedudukan ibu kota desa Gunung Jawa beserta 3 buah kampung lainnya, Margacina, Banjaran dan Jabranti, Situwetan, ke tempat lain yang lebih aman. 2. Tempat baru yang dimaksud pada poin 1 yaitu sebidang tanah bengkok yang berlokasi berada di sebelah barat desa Gunung Jawa. 3. Pemindahan dimaksud dilakukan dengan alasan di desa Gunung Jawa seringkali didatangi gerombolan DITII pengacau keamanan yang selalu mengadakan berbagai tekanan kepada warga masyarakat. Selain itu sering pula terjadi pertempuran-pertempuran yang dahsyat antara TNI dengan gerombolan DITII, sehingga warga masyarakat merasa tidak aman dan banyak yang mengungsi ke tempat lain. 4. Mengganti nama desa Gunung Jawa dengan nama desa yang baru, yaitu Karangkancana. 5. Mengajukan perubahan status tanah bengkok dari tanah hak pakai menjadi tanah hak milik warga masyarakat. 6. Pemindahan tempat kedudukan desa Gunung Jawa ke tempat baru tersebut dalam kenyataannya telah dilakukan sejak tanggal 3 Agustus tahun 1951. Sumber catatan harian Bapak Wirya Atmaja. Pernyataan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Daerah Kuningan tentang pemindahan tempat kedudukan desa Gunung Jawa Kecamatan Ciwaru. Dan permohonan pergantian nama desa menjadi sebutan baru Karangkancana. Pada tanggal 30 Juli tahun 1952. Kepala Desa Wirya Atmaja mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Daerah Kuningan dengan melampirkan hasil pernyataan kehendak warga tersebut di atas. Karena hanya itulah jalan yang terbaik bagi warganya, dan hanya di sanalah tempat yang dipandang aman untuk sebuah pemukiman penduduk. Secara resmi SK Gubernur Jawa Barat terbit tanggal 28 Juli tahun 1954 dengan SK nomor 1217/17K, Rek. 79, GDBUD 54. Dengan terbitnya SK Gubernur tersebut maka Gunung Jawa telah berubah menjadi wajah baru dan nama yang baru pula, yaitu Desa Karangkancana yang berada tepat sebelah barat dari tempat desa yang lama. Sebuah pengorbanan yang patut diteladani, perangkat desa rela melepas bengkoknya demi kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu tempat tinggal penduduk. Tempat baru bekas sawah bengkok perangkat desa tersebut menjadi sebuah pemukiman baru dengan nama Desa Karangkancana. Kampung halaman yang bertaburkan emas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, sebutan dan cerita yang kurang jelas.